Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruang banamo si penti-penti inggo nyokadahan patah tiku. Ko ado di antara kita nanadir kini tadi ndak satu jawab salam dari ambo beko masuk neraka. Pak, ulang dek. Ulang dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh ditunjana buah penabu engkau kalareh biarlah. Tapi tidak dengar anda menjawab salam tadi lo no sur. Alhamdulillah hamdan syukran katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah ba'da isya, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Summa fasma' aidan. Qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamitsu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, kepada tuan guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, para nenek mama, ya dan begitu juga para bondokan dua limpampe rumah gadang, uni-uni yang bu, udah abang-abang kanda sadunya yang hadir. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, berkhusus santriwan santriwati yang kami sayangi. Kok kadi sampainya kaji ibu jawab pak kini gua tadi tuh lega marin yang belum mau nengan anak waktu. Siapa mau nak tadi itu? Dia tak ada mana buat tadi ibu nak buat tadi. Ambo semuanya kullu nasid zaikatul maut itu tetakaat. Anan tabayang dakwah. Anan tabayang dakwah kira-kira. Hidup nan kadipakai, mati nan kaditumpang. Hidup di dunia bukan sampai tinggal anak deh. Itu nan jadi apa tu ah? Hidup di atas dunia bukan sampai tinggal, hidup di atas dunia sampai nyawa meninggal. Yo benda. Ada dua ya orang dua pesawat meninggal itu lain kasus bro. Di atas pesawat tu orang meninggal aduh juga, tapi pesawat tu di mana di atas dunia yo. Malah nan parahnya nan lawak, awak sudah ada main tidur di atas kasur tu takut biasa kebanyakan orang. Tapi awak nak sadar ketika kasur itu kita tidur sebagai tempat jenjang, nak sadar awak besar di situ pulau terbaring besar. Kan remeh kedengaran bahasa anak awak tadi, maka nak salah lagi cik tadi. Unzur makola wala tanzur mangkola. Nak rindu ibu juga pak hal serupa itu tu. Amba berharap berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan berbumi awak tadi. Ya. Salam moga lihat doa anak awak pribumi awak nang tampil gitu di sikoah.
Abah, ibu je bapak tu, para nenek mama, para tokoh masyarakat cipu gitu gue itu. Bau sahawa awak dari negeri awak kena tampil anak awak kamu kolai gitu. Ambo ya anak ibu ya anak pak yo, kenakan mama yo, barang ayi itu ah. Sekolah mau sampai nama leh lewat siko merlum kau bisa mau sampai nama leh. Jadi sebenarnya kalau kaji mau sampai gini lah disampaikan anak awak tadi mah. Tapi ibu jawab pak hadirin yang dirahmati Allah. Nama ado untuk pelape-lape weh namanya kue. Sesuai judul yang dipesankan oleh pengurus tadi. Apa tadi Nanda? Kenapa kita harus aja dulu tadi? Aja dulu tadi. Kenapa kita harus ibadah? Tapi sebelum kita melanjut ibu juga Pak, mohon maaf ambo aku nak talataan ditampeknya perkataan bukan datang kajian di sepanjang tuannya. Mohon maaf sebenarnya. Insyaallah mudah-mudahan itu sebagai motivasi untuk kita. Dan kita akan rujuk kepada firman Allah yang dibaca di Ananda awak tadi. Tapi mohon nama ibu juga Pak, mudah-mudahan tahun besok anak-anak awak perlu oleh tampil leh. Kau dapat asli dari siku. Atau kerja kita sama-sama oleh tu. Cara nak menciptakan tungku tiga sejarangan tali tiga sepilin dek kita lah terletak. Ya bu, ya bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus beribadah? Salah satu jawabannya yang diucapkan Ananda kita tadi. Tapi yang jelas dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, dari sesuai pertanyaan tadi itu tentu ada sebuah jawaban. Likulli kalamin jawabun. Setiap pertanyaan itu tentu ada yang namanya sebuah jawaban. Kalau itu adalah sebuah pertanyaan, bahwa waktu harus beribadah. Sebenarnya itu kan sepele, kedengaran itu remeh itu. Tapi memang harus kita bongkar itu. Seolah nak ada arti sedawak kini lah. Tak bermaksud menyebut suatu objek ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Jawabannya pertama sekali karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ayatnya kita baca tuh. Tapi terkadang gini enggak. Lah jale nyata-nyata itu perintah Allah dianggap sepele. Lantaran banyak aktivitas lantaran banyak kesibukan lah lupa dengan perintah tadi. Dan itu bersangkut paut merembet kepada hal-hal yang sifatnya meluas kepada generasi-generasi penerusnya. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah? Karena kita orang yang beriman. Karena kita orang Islam juga kita perhatikan para banyaknya ibadah di atas permukaan bumi yang disuruh Allah kepada kita. Yang terutama salat bana seluruh salat yang menjadi pondasi seluruh bentuk amal ibadah. Ibadah salat Bu, Pak, pernah kita terangkan dulu kan insyaallah masih ingat. Bara banyaknya perintah ibadah. Ya nah, kalau puasa Allah suruh dengan berupa ayatnya disampaikan dari Nabi, dicontoh dari Nabi modeko puasa dan bana. Zakat ada ayatnya puluh. Naik haji ada ayatnya puluh. Tapi kalau ibadah salat istimewa apa? Dijabui. Bolak-balik Nabi Muhammad. Ya dah. Dari langit pertama sampai ke 7, dari langit 7 ke kembali lo balik. Sehingga akhir-akhirnya sembahyang nanti kerajaan diperintah dakwah itu menjadi 5 waktu. Itu pun dalam 5 waktu sehari semalam ada 10 waktu mengerajaan. Jadi dari seluruh mengerajaan itu syaratnya. Pertama Islam. Nah, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Nah, sampai orang beriman.
Akhirnya ada di antara awak yang ngaku Islam yang menyandal di terbalik. Tapi tidak ada contoh doh. Rugi juga gitu juga jadinya. Ibu dan bapak, kalau linamah kita main no aja memanuan ibadah itu sebenarnya indah. Apalagi serupa tadi itu. Saking bersama-samanya kita membaca wirid, zikir, bertasbih, tahmid, tahlil. Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan. Tak tahu banyaknya fadilah kayak gitu ada. Tapi coba kita bawa ke diri kita. Seandainya kita isi itu tadi itu, perumpamaan yang disampaikan di anak tawa tadi itu. Kalau sekiranya awak nak lakukan perintah Allah, lajaleh puasa itu diwajibkan untuk awak pindah kerajaan. Mati awak ketika itu. Kira-kira bekal nak kita bawa pulang. Apa bekal persiapan nak kita bawa pulang? Aku sampaikan kepada jemaah sekalian, ibu juga bapak hadirin yang dirahmati Allah, agar bisa perpanjang tangan keluar bagai termasuk anak-anak kita, termasuk anak cucu kita, termasuk kepada keluarga-keluarga dekat. Jadi intisarinya dalam hal itu kaum muslimin rahimakumullah, dakwah itu bukan untuk kepada pak ustadz aja, kepada jamaah makmumnya enggak. Tapi termasuk di situ selagi kita bisa untuk menyampaikan, kenapa tidak, ulil haqqa walau kana murad, sampailah walaupun terbaik. Kayak tadi ibadah tuh ibu bapak dirinya dirahmati Allah. Awak saya ama nenek abang siko ibadah kemari. Tapi yang kontan kita tinggal di luar. Ada terjadi suatu cerita. Nih kayak ketika sampai di persidangan Allah, Bu, sampai di persidangan Allah, apa di buku kontan langsung masuk ke dalam surga Allah. Nak tanggung PD do sanang hati go dapat nilai 100 orang nama masuk ke surga. Sanang itu apa? Sanang. Cik langkah lain kaki kita mau masuk ke dalam surga, menyorak nekat tadi. Stop. Tak kaji lah ibu jawab pak tadi. Bapak ambo di stopman malaikat. Yo todo nabi bawa mencari belakang kerupa 2 orang. Anda siapa? Ambo ku anak pak jo mak tu. Atau bapak bawa? Itu ibu bawa. Ambo nak rela malaikat. Kalau seandainya berdua masuk ke dalam surga, ambo tinggal di sini nak rela. Bapak nak rela? Iyo nak rela. Ini asik sebab dua-dua baik ibadah masjid. Ini asik sebab dua qiraatul Quran. Anak ayo main-main di luar di pabian. Ini asli kisahnya ibunda. Jadi ternyata intisari dari singkat cerita ini, kalau kita mau ibadah, ambillah apa yang disampaikan oleh Rasul tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita cari pergaulan bulan nauzubillah, betapa banyaknya yang tidak sesuai. Pagi tadi, siang hari tadi kan beda GSD itu. Ala jaleh kita bersama-sama bemanahan dan mau basuhnya lama iklan rokok nih, masya Allah le urang bajau indah. Ini salah satu bentuk. Jadi kalau dikatakan beko ndak urang beko atau orang gila dia beko, awak kan kadai boleh. Padahal dia hidup. Jadi dalam hal ini ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, sesuai pertanyaan berupa judul tadi, kenapa kita harus ibadah? Yang pertama itu perintah Allah. Kalau Allah yang memerintah, tak ada lagi daya upaya kita, kekuatan manusia di situ untuk membantah. Sakit banalah hawa cara semayang tu sakit kan ada Allah itu yang disebut ruksah. Apa? Ndak bisa awak tagak duduk semayang awak siko kan lama gua lai sama awak pak. Jangan cameh libu ya pak. Kalau panik semayang le 3 bisa duduk. Ndak bisa awak duduk. Wah baik tidur. Ndak bisa awak tidur, baik Miriam. Ndak bisa awak Miriam, wah baik telentang. Ndak bisa telentang, baik syarat.
Isyarat itu termasuk di situ garing-garing yang mencuang awak. Indah bisa itu lah. Siap-siap saudara itu ada semayang. Itu lah. Nah ibu juga bapak hadirin yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk memperpanjang sebenarnya bisa saja dipanjang, tapi kita sambung ke anak itu tadi. Salah satu fungsi pertanyaan tadi untuk awak sholat biar aduh berkalwa di akhirat besok dan aduh terjadi pertanyaan tadi. Lama masuk ke dalam akhirat juga ibu kecil Allah hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam kubur. Baru bisa masuk ke dalam kubur, baru di situ kita nampak saksian azab Allah. Rabbana absarna, kan itu yang disampaikan anak tadi itu. Wasami'na farji'na minta balik juga ke dunia balik. Farji'na kan itu yang ibu baca setelahnya setiap hari Jumat pagi di dalam surat As-Sajdah itu. Jadi para pendosa itu ketika masuk ke dalam kubur dia minta balik lagi bunda. Pak, nauzubillah, sungguh nasi sudah jadi kubur. Untuk itu ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita tidak berpanjang-panjang. Kesimpulan yang dapat kita ambil, selagi Allah masih beri kesempatan kepada kita, hayataka qabla mautika, kita isilah hidup kita ini penuh dengan amalan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Besok Lailatul Qadar bunda, ayo kita sambut perbanyak amal ibadah kita. Panik awak sembahyang ke sembahyang sebut tak zikir. Panik awak qiraatul Quran tu ustaz istighfar. Kayak tadi kerencak tu. Tasbih, tahmid, tahlil, cuma mau pesan cek. Tadi kan istighfar tu. Istighfar tu kan arti minta ampun kepada Allah. Kalau minta ampun awak ibu je bapak kau kaji gua jadi remehana. Kalau awak minta ampun kepada Allah, kalimat di awalnya itu alif. Astaghfirullah. Ya. Kalau astaghfirullah ada yang mengajak imamkah kita itu? Serupa kayak gini gua misalnya mau ngajak istighfar. Ibu je bapak jangan diam sih. Ya mak, jangan mak diam. Bangun kau itu. Kalau ibu aja bapak diam, orang ngajak kita istighfar, awak entok saya atau sibuk aja aktivitas soal lain, awak tinggal di situ jadi. Apa itu? Dekaro tadi itu mengartikan mufrad itu artinya awak, aku. Seorang orang dan membaca tentu tertuju kepada orang lain dan membaca tadi. Kecuali imam tadi mengajak nastaghfirullah diawali runun, baru ibu bisa tahu. Tapi ndak lo ditampe dong. Apa ilmu cik ibu apa? Kalau ada orang ngajak awal istighfar, astaghfirullah, kita praktekkan bu. Ya bu pak, astaghfirullah, rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sampai itu awak ikut di sini. Jangan sampai diam sawak. Kalau diam sekali lagi ibu bapak awak tinggal dalam hal itu. Artinya nak satu kita minta ampun kepada Allah. Nabi saja selaku uswatun hasanah awak, selaku contoh suri tauladan awak, lebih 70 kali dalam sehari itu istighfar. Kenapa kita tidak bisa? Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Aku qala zastafikum fastabiqul khairat kullayaum faqtabiru ya ulul absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.